Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu sebelum kita masuk ke pembahasan soal, yaitu jika pangkat dari pembilang dan penyebutnya itu sama, maka dia itu punya asimtot datar dan asimtot tegak. Ataupun jika kejadian yang kedua, jika pangkat dari pembilang lebih kecil dari pangkat dari penyebut, itu juga asimtot datar dan asimtot tegak. Kemudian kejadian yang selanjutnya adalah jika nanti pangkat pembilang ternyata lebih besar daripada pangkat penyebut, jadi dia tidak memiliki asimtot datar dan asimtot tegak, tapi yang dia miliki adalah asimtot miring. Untuk jelasnya kita akan masuk di pembahasan soal berikut ini. Kita akan menentukan asimtot tegak dan asimtot datar dari fungsi f(x) sama dengan 2 dibagi 3x min 6. Pertama kita akan menentukan asimtot tegaknya. Asimtot tegak itu ditentukan dari nilai penyebutnya kita jadikan sama dengan 0. Maka nilai dari penyebut adalah 3x min 6 itu sama dengan 0. Maka tinggal kita pindah ruaskan 3x sama dengan 6 dan x-nya sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2. Artinya nilai dari x sama dengan 2 itu adalah garis dari asimtot tegak. Kemudian untuk asimtot datar kita lihat koefisien atau variabel x dari bagian pembilang. Di sini hanya ada angka 2, artinya tidak ada variabel x-nya. Kalau tidak ada variabel x-nya, artinya koefisien dari variabel x itu adalah 0, jadi 0x. Jadi kita ambil koefisien dari variabel x-nya adalah 0. Untuk asimtot datar yaitu kita simbolkan dengan variabel y sama dengan, karena tadi koefisiennya adalah 0, jadi 0 dibagi dengan koefisien dari variabel x yang bawah, yaitu 3. 0 dibagi 3 itu sama dengan 0. Jadi asimtot datarnya adalah garis y sama dengan 0 atau sumbu x. Kita lanjut di pembahasan selanjutnya. f(x) sama dengan x dibagi 2x min 4. Asimtot tegaknya itu adalah kita mengambil bagian dari penyebut sama dengan 0, jadi 2x dikurangi 4 sama dengan 0. 2x sama dengan pindah ruas, jadi positif 4. X-nya sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Jadi asimtot tegaknya adalah x sama dengan 2. Kemudian untuk asimtot datar kita lihat di sini koefisien dari variabel x-nya itu adalah 1 dan koefisien dari variabel x yang bagian penyebut adalah 2. Jadi asimtot datarnya y sama dengan 1/2. Jadi itulah bagaimana cara menentukan asimtot tegak dan asimtot datar dari fungsi yang sederhana seperti ini. Begitu mudah dan cepat dapat kita menentukan nilainya. Soal selanjutnya, f(x) sama dengan 4x min 5 dibagi 2x plus 8. Asimtot tegaknya adalah nilai dari penyebutnya yaitu 2x ditambah 8 sama dengan 0, maka 2x sama dengan pindah ruas negatif 8, x sama dengan negatif 8 dibagi 2 adalah negatif 4. Kemudian untuk asimtot datarnya adalah yaitu y sama dengan, kita lihat koefisien dari variabel x bagian pembilang adalah 4, jadi 4 dibagi dengan koefisien dari variabel x bagian penyebut adalah 2. Jadi 4/2 sama dengan 2. Soal selanjutnya, f(x) sama dengan x min 2 dibagi x kuadrat min 3x tambah 2.
Maka asimtot tegaknya itu adalah X pangkat 2 min 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian karena ini adalah bentuk persamaan kuadrat, jadi kita akan faktorkan terlebih dahulu. Yang dijumlahkan itu adalah bagian tengah, yaitu negatif 3. Dan kalau kita kalikan, itu hasilnya adalah 2 dikali 1, yaitu 2. Pasangan bilangan yang dijumlahkan negatif 3 dan dikalikan adalah 2, itu adalah negatif 2 dan negatif 1. Jadi ini kita ubah menjadi X min 2 dikali dengan X min 1 sama dengan 0. Karena ini bentuk persamaan kuadrat, jadi kita harus memfaktorkan yang bawah. Kita tuliskan dulu di sini, jadi X min 2 dibagi X min 2 dikali dengan X min 1. Nah, jadi fungsinya berubah menjadi seperti ini. Ini sama dengan, ternyata ada bagian pembilang dan penyebut itu yang sama. Jadi ini kita coret X min 2, X min 2. Sehingga bagian penyebut ini, X min 1, itu yang kita jadikan sebagai asimtot tegak. Jadi untuk yang X min 2 itu habis, karena nanti hasilnya adalah, kalau misalkan X-nya 2 itu 0 per 0, maka hasilnya Fx-nya itu ada hasilnya itu 0. Jadi untuk yang X min 2 kita tidak libatkan dalam menentukan asimtot tegak. Jadi kita hanya mengambil yang X min 1-nya saja. Jadi asimtot tegaknya itu adalah hanya nilai dari X min 1 sama dengan 0, yaitu X sama dengan pindah ruas, yaitu 1. Untuk asimtot datarnya, sebenarnya untuk asimtot datar itu menentukannya dengan limit fungsi ketahinggaan. Cuman kita menyelesaikannya dengan cara cepat. Untuk asimtot datar kita lihat yang bagian bawah itu adalah bentuk persamaan kuadrat. Kemudian yang bagian atas itu bentuk persamaan linear. Jadi yang bagian atas, variabel X pangkat 2 itu koefisiennya adalah 0. Jadi sama aja dengan yang sebelumnya. Untuk asimtot datarnya adalah Y sama dengan, berarti 0 dibagi dengan variabel X pangkat 2 itu koefisiennya adalah 1. Jadi 0 dibagi dengan 1 hasilnya adalah 0. Maka Y sama dengan 0 itu adalah asimtot datar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Fx sama dengan X pangkat 2 min 5X min 6 dibagi X pangkat 2 min 3X min 4. Karena ini kedua-duanya merupakan persamaan kuadrat, jadi kedua-duanya akan kita faktorkan terlebih dahulu. Yang pertama kita faktorkan bagian atas, kalau dijumlah itu adalah negatif 5. Dan kalau kita kalikan itu hasilnya negatif 6. Dua bilangan yang dijumlahkan negatif 5 dan dikalikan negatif 6 itu adalah negatif 6 dikali dengan 1. Kemudian bagian penyebut, kalau dijumlah itu negatif 3. Dan kalau dikalikan itu adalah negatif 4 dikali 1 adalah negatif 4. Dua bilangan yang dijumlah negatif 3 dan dikalikan negatif 4 itu adalah negatif 4 dan 1. Jadi kita faktorkan yang atas itu menjadi X min 6 dikali dengan X plus 1 dibagi X min 4 dikali dengan X plus 1. Nah, kita lihat ternyata ada bagian pembilang dan penyebutnya itu yang sama, yaitu X plus 1 dan X plus 1. Jadi, untuk menentukan asimtot tegak, kita hanya melihat yang nilai X min 4-nya saja. Maka asimtot tegaknya itu adalah bagian penyebutnya yang tidak punya kembaran di atas, itu hanya X min 4 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 4. Maka asimtot tegaknya adalah garis X sama dengan 4. Kemudian untuk asimtot datar itu Y sama dengan,
Kita lihat ini derajatnya sama, berpangkat 2 dan berpangkat 2. Tinggal kita lihat koefisiennya, yaitu di sini 1, ini juga 1, maka 1 dibagi 1 itu adalah 1. Jadi garis Y sama dengan 1 itu adalah asimtot datar. Lanjut di soal yang kesekian. Fx sama dengan 4x pangkat 2 min 5x min 6 dibagi 2x pangkat 2 min 3x min 4. Kita faktorkan bagian pembilang, dijumlah hasilnya negatif 5, dan kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 6 dikali dengan 4, yaitu negatif 24. Dua bilangan yang dijumlahkan negatif 5 dan dikalikan negatif 24 itu adalah negatif 8 dan 3. Kemudian bagian penyebut, kalau kita faktorkan, dijumlah hasilnya negatif 3. Dan kalau dikalikan itu hasilnya negatif 4 dikali 2 adalah negatif 8. Jadi dua angka yang dijumlah negatif 3 dan dikalikan negatif 8 itu adalah, ternyata tidak ada yang berpasangan. Jadi ini kita anggap saja salah soal. Ini mungkin maksudnya adalah di sini bukan angka 2 tapi di sini angka 1. Jadi ini tidak ada koefisien angka 2, jadi hanya x pangkat 2 saja. Kalau kita ubah soalnya ini menjadi yang dikalikan itu adalah hasilnya negatif 4. Nah, kalau gini ini ada hasilnya, yaitu pasangan angkanya adalah negatif 4 dan 1. Jadi kalau kita faktorkan ini menjadi dalam kurung 4x min 8 dikali dengan 4x plus 3 dibagi yang bawah kita faktorkan menjadi x min 4 dikali x plus 1. Kemudian yang atas kita bisa sederhanakan, di sini 4, di sini 8, jadi 4 dan 8 itu masing-masing kita bisa bagi dengan angka 4. Maka 4x bagi 4 adalah x min 8 bagi 4 itu 2 kali yang ini tetap 4x ditambah 3 dibagi x min 4 dikali dengan x plus 1. Nah, ternyata bagian pembilang dan bagian penyebut itu tidak ada yang sama. Maka untuk menentukan asimtot tegaknya, kita langsung ambil dua bagian ini, yaitu yang pertama x min 4 sama dengan 0, x-nya sama dengan 4, dan asimtot yang kedua itu adalah x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 1. Jadi asimtot tegaknya ada dua. Pertama garis x sama dengan 4, dan yang kedua garis x sama dengan min 1. Kemudian untuk asimtot datarnya ini cukup mudah. Kita lihat pangkatnya ini pangkat 2, ini juga berpangkat 2. Jadi tinggal kita ambil koefisiennya adalah 4. Dan bagian penyebut koefisiennya tadi kita sudah ubah menjadi angka 1. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi garis Y sama dengan 4 itu adalah asimtot datar. Contoh soal berikutnya adalah fx sama dengan x pangkat 2 plus 3x min 4 dibagi x pangkat 2 min 1. Kita faktorkan dulu, ini menjadi sama dengan, berarti yang dijumlah itu harus 3. Yang tengah dari sini 3. Kemudian kalau dikalikan itu hasilnya adalah negatif 4. Pasangan bilangan yang dijumlah 3 dikalikan negatif 4 itu adalah 4 dan negatif 1. Jadi yang atas kita faktorkan menjadi x plus 4 dikali dengan x min 1. Lalu dibagi dengan yang bawah, ini adalah bentuk dari x kuadrat. Min 1 itu kita ubah menjadi 1 pangkat 2. Karena 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. Maka ini kita ubah penyebutnya menjadi
Kita akan gunakan rumus A kuadrat min B kuadrat itu menjadi A plus B. Maka X plus 1 dikali dengan A min B, yaitu X min 1. Kemudian kita tinggal lihat, di sini ada bagian yang sama, yaitu X min 1 dan X min 1. Jadi untuk menentukan asimtot tegaknya adalah kita hanya mengambil bagian dari X plus 1. Kita sama dengan 0 kan, X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Jadi garis X sama dengan min 1 adalah asimtot tegak. Kemudian untuk asimtot datar kita kembali ke fungsi asal sebelum kita faktorkan. Yaitu kita lihat ini pangkat 2, ini juga berpangkat 2. Tinggal kita lihat koefisiennya adalah 1 dan 1. Jadi asimtot datarnya Y sama dengan 1 dibagi 1 adalah 1. Jadi Y sama dengan 1 adalah asimtot datar. Masuk di contoh soal yang terakhir. Nah, ini yang terakhir kita lihat di sini pembilang berderajat 3 dan penyebut berderajat 2. Karena pangkat dari pembilang dan penyebutnya beda dan pembilang lebih besar daripada penyebut, maka ini tidak mempunyai asimtot datar ataupun asimtot tegak. Jadi yang mereka miliki adalah asimtot miring. Cara menentukan asimtot miring adalah kita membagi bagian pembilang dengan bagian penyebut. Jadi kita akan gunakan materi di polinomial untuk membagi dengan cara bersusun seperti ini. 2x pangkat 3 min 3x dibagi x pangkat 2 min 1. Kita lihat koefisien dari x pangkat 2 adalah 1. Maka 2 dibagi 1 itu adalah 2. X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2 itu adalah X pangkat 1. Atau tinggal kita kurangi, 3 dikurangi 2 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 2X pangkat 1. Kemudian kita kalikan ke bawah. 2X dikali X pangkat 2 adalah 2X pangkat 3. Kemudian 2X dikalikan dengan min 1 adalah min 2X. Tinggal kita kurangkan, yang ini habis, negatif 3x dikurangi negatif 2x. Negatif ketemu negatif itu menjadi positif, berarti nanti menjadi negatif 3x ditambah 2x adalah negatif x. Kemudian negatif X tidak dapat dibagi dengan X pangkat 2 min 1. Karena derajat atau pangkat dari yang dibagi itu pangkatnya 1, sedangkan pembaginya berpangkat 2. Jadi sudah seperti ini. Artinya 2X itu adalah hasil dan negatif X itu adalah sisa. Nah, dari hasil inilah kita dapat menentukan asimtot miringnya. Maka bentuk lain dari 2x pangkat 3 min 3x dibagi x pangkat 2 min 1 itu adalah hasilnya itu 2x ditambah sisanya min x, pembaginya adalah x pangkat 2 min 1. Kita fokus ke 2x. Dari sinilah kita dapat menentukan asimtot miringnya. Jadi asimtot miringnya itu adalah garis Y sama dengan 2x. Kita akan mencoba soal berikutnya untuk menentukan asimtot miringnya, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x plus 5 dibagi dengan x kuadrat min 2x min 1. Kita lakukan pembagian, 2 dibagi dengan 1 adalah 2. 3 dikurangi 2 itu 1, berarti x pangkat 1. Kita kalikan 2x dikalikan dengan x pangkat 2 adalah 2x pangkat 3. 2x dikalikan dengan negatif 2x itu adalah negatif 4x. Dan 2x dikalikan dengan min 1 yaitu negatif 2x. Oh ya, ini negatif 4x pangkat 2 tadi ya. Kemudian tinggal kita kurangkan.
Yang ini habis. Pangkat 2 di atas kan tidak ada atau 0, maka ini nanti 0 dikurangi negatif 4x pangkat 2 adalah positif 4x pangkat 2. 3x, negatif 3x dikurangi negatif 2x. Negatif ketemu negatif menjadi positif, sehingga negatif 3x ditambah 2x adalah negatif x. Lalu 5 tinggal kita turunkan, plus 5. Kemudian kita bagi lagi, karena ini pangkatnya masih sama, jadi dapat kita bagi, yaitu 4 dibagi dengan 1 adalah 4, di plus 4, 2 dikurangi 2 itu 0, jadi x-nya berpangkat 0. Tidak usah kita tuliskan, jadi hasilnya adalah 4 saja. Kemudian tinggal kita kalikan lagi, 4 dikali x pangkat 2 adalah 4x pangkat 2. 4 kali negatif 2x adalah negatif 8x. 4 kali min 1 adalah min 4. Kita kurangkan, ini habis. Negatif x min 8x. Min ketemu min jadi plus, sehingga menjadi min x ditambah min 8x. Sehingga menjadi hasilnya positif 7x. 5 min 4 adalah 5 tambah 4 yaitu 9. Jadi 7x tambah 9 ini tidak dapat dibagi dengan x kuadrat min 2x min 1. Sehingga ini dapat kita ubah menjadi hasilnya adalah 2x tambah 4 ditambah sisanya adalah 7x tambah 9 dibagi x kuadrat min 2x min 1. Sehingga asimtot miringnya itu adalah y, garis y sama dengan hasilnya yaitu 2x tambah 4. Jadi ini adalah asimtot miring untuk fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x plus 5 dibagi x kuadrat min 2x min 1. Demikian itu adalah pembahasan bagaimana cara menentukan asimtot datar, asimtot miring, dan asimtot tegak. Dan untuk melatih pemahaman tentang itu, silakan bisa mengerjakan soal berikut ini.